Baiklah, saya akan mereview materi tentang bab 3A. Yang pertama itu menjelaskan karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Itu penelitian ilmiah. Tujuannya itu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Suatu penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu pemecahan masalah, walaupun penelitian tidak memberikan jawaban langsung terhadap permasalahan, akan tetapi hasilnya harus mempunyai kontribusi dalam usaha pemecahan masalah. Yang kedua itu keseriusan. Keseriusan di dalam penelitian berarti ada kehatian, kepenelitian, dan ada ketepatan. Untuk itu diperlukan adanya dasar teori yang baik dan rancangan penelitian yang mantap sehingga keseriusan penelitian meningkat pula. Diuji. Suatu penelitian sebaiknya menampilkan hipotesis yang dapat diuji dengan menggunakan metode statistik tertentu. Pengujian ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman lembaga lain dan juga dasar hasil penelitian sebelumnya. Direplikasikan. Hasil suatu penelitian tercermin dari hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis yang menggunakan penemuan penelitian itu harus berkelasi didukung dengan kejadian yang sama apabila penelitian itu dilakukan berulangan dalam kondisi yang sama. Keyakinan proses menunjukkan seberapa dekat penemuan itu terhadap realita atau dasar sampai yang digunakan. Objektivitas. Hasil penelitian yang berlaku umum menunjukkan pada cakupan dari adatika hasil penelitian itu diterapkan dalam berbagai keadaan. Penelitian kualitatif. Menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks pendidikan. Penelitian masalah khusus dalam penelitian disebut fokus. Fokus yang diteliti lebih mengarah pada proses daripada hasil penelitian. Fokus yang sifatnya unik menggunakan latar penelitian yang ilmiah. Manusia atau peneliti sebagai alat atau instrumen kunci dalam pengumpulan data. Rancangan penelitian bersifat sementara, tidak memungkinkan hipotesis sebelumnya. Penelitian melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif dalam studi tunggal. Pendekatan ini melibatkan asumsi filosofis apabila pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pencampuran atau mix kedua pendekatan tersebut dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu menjabarkan rancangan desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Desain analisis. Secara penelitian, analisis sudah dikatakan lebih dahulu saat sebelum sangat mungkin dan diberikan memfokuskan berikan hipotesis sudah ada yang baik, maka desain analisis saya yaitu desain penelitian korelasional. Misalnya penelitian akan secara hipotesis penelitian, namun analisis terkait. Selanjutnya bisa dilihat di peta pemikiran saya, itu desain penelitian diagnostik, desain sampel, desain penelitian eksplorasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Dalam penilaian populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, gejala benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Responden dari asal kata respon atau penanggap, yaitu orang yang menanggapi dalam penelitian. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau keterangan tersebut dalam disampaikan dalam berbentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan ketika menjawab wawancara. Contoh responden penelitian yaitu kepala laboratorium, laporan guru IPA, siswa SMA. Contoh lain misalnya permasalahan penelitian sebagai berikut. Relevansi antara isi buku paket GBPP. Populasi yang bersifat homogen yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Populasi yang bersifat heterogen yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasannya. Selanjutnya yaitu menjabarkan variabel dan data penelitian.
Suatu angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban. Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung terhadap responden. Metode dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data yang paling umum dilakukan oleh peneliti, utamanya yaitu meneliti tentang perilaku manusia. Observasi merupakan metode untuk menangkap fenomena subjektif dari kacamata peneliti. Selanjutnya itu menjabarkan teknik pengambilan sampel dan contoh. Melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pemeriksaan ulang dalam proses sampling. Sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Contoh pengambilan sampel metode acak sederhana. Dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Penelitian terlebih dahulu membuat undi untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh berjumlah 90 orang. Pengambilan sampel terpilih memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih pertama. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah 15 sampel terpenuhi. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Misalnya diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan dimasukkan ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke ruangan dengan urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel, artinya orang ke-4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel, mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel, dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Selanjutnya menjelaskan jenis dan sumber data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk kata angka. Yang termasuk dalam kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah singkat berdirinya, letak geografi objek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, standar penilaian, serta pelaksanakan asesmen kelas dan efektivitas pembelajaran (IPA). Kedua, data kualitatif. Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah guru, siswa, karyawan, jumlah sarana dan prasarana, dan hasil angket. Sumber data yang dimaksud adalah sumber data yang penelitiannya subjek dari mana data dapat diperoleh. Selanjutnya menjelaskan pengertian fungsi instrumen, bentuk-bentuk instrumen pada penelitian dan contohnya. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh penelitian untuk menganalisa hasil penelitian dilakukan pada langkah penelitian sosial selanjutnya. Kuesioner yaitu instrumen berbentuk daftar pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Wawancara adalah instrumen pengukuran atau yang dikenal sebagai kuesioner adalah lisan. Observasi adalah instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu yang diamati dan dicatati. Diskusi kelompok terfokus. Instrumen pengumpulan data mencakup pada suatu proses di mana para peneliti mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Eksperimen atau percobaan. Jenis instrumen pengumpulan data ini berlangsung dalam penelitian murni dan penelitian terapan. Fungsi instrumen penelitian sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi kinerja pekerja staf peneliti. Selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi instrumen sesuai dengan indikator dan variabel instrumen pendidikan. Penelitian ini menggunakan dua macam instrumen. Instrumen yang digunakan adalah tes dan lembar observasi. Tes yaitu digunakan dalam penelitian yaitu tes objektif dalam bentuk uraian. Kisi-kisi instrumen tes uraian pada materi praktikum pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini penelitian melaksanakan observasi partisipasi di mana penelitian akan ikut serta dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun
Observasi partisipasi ini merupakan partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini penelitian dapat datang ke tempat kegiatan orang yang diamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati kegiatan selama praktikum berlangsung. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.